Nah, saudara, untuk memperbincangkan soal amuk massa di dalam ruang persidangan MK, sudah ada mantan Ketua MK Mahfud MD bersama rekan Senandung Nachita. Silakan Nachita. Ya, terima kasih Retno Pinasti. Bersama saya sudah ada Pak Mahfud MD, mantan Ketua dari Mahkamah Konstitusi. Bapak, sebelum kita komentari video ini, kita lihat bersama-sama dulu. Nah, itu dia. Pak, sampai menjatuhkan barang ini tiba-tiba ada yang sampai berdiri di atas meja. Di atas meja, ya. Iya. Bagaimana Pak melihat ini? Kaget sekali ada kejadian sampai tindak anarkis seperti ini di ruang sidang MK. Gimana, Tentu saya kaget karena ini baru pertama terjadi di dalam sepanjang sejarah persidangan di MK, di mana pengunjung bisa melakukan tindakan anarkis di ruang sidang. Dan saya dengar juga hakim-hakimnya lalu sampai membubarkan diri, lari ke ruang tunggu di belakang. Ini kan luar biasa. Pada saat saya memimpin MK dulu, keributan atau konflik antar kelompok pendukung sudah sering terjadi, tapi tidak pernah ada sampai yang menyentuh luar sidang. Semua masih terkendali di luar, dan pada waktu itu pengunjung pun yang di luar tertib, tidak bisa nerobos. Kalau ini kan nerobos ini. Ini bukan karena masalah pengamanan juga dong, Pak? Pasti setiap sidang sama ya pengamanannya? Setiap sidang pengamanannya sama, sudah ada prosedurnya. Mungkin karena selama ini setiap sidang selalu aman, lalu pengamanan standar saja. Padahal sekarang ini sudah ada perubahan situasi psikologis dan kepercayaan masyarakat terhadap MK. Ya. Ini kan karena sekarang masyarakat itu kepercayaannya sedang jatuh pada titik terendah terhadap Mahkamah Konstitusi, sehingga setiap kecurigaan itu lalu dilampiaskan. Ya, karena apa? Karena buktinya sudah ada, buktinya Akil Mukhtar sudah ditangkap. Jangan-jangan ini begini lagi, kan begitu. Jadi ini sudah jelas tindakan yang seperti ini adalah karena bentuk ketidakpercayaan masyarakat. Bukan hanya karena atas dasar ketidakpuasan ya Pak. Ketidakpuasan pasti selalu ada dulu di zaman Bapak juga ya. Ketidakpuasan sejak dulu ada. Bahkan zaman saya itu ketidakpuasan tuh disalurkan lapor misalnya ke polisi, lapor ke KPK, macam-macam gitu kan. Silakan, saya bilang laporkan saja ke polisi, kalau ada tindak pidananya laporkan ke KPK, kalau ada dugaan korupsinya. Nah, kalau begini langsung bertindak sendiri kan. Nah, ini yang berbahaya bagi dunia penegakan hukum di Indonesia. Ya, ini kan sudah penghinaan terhadap sidang seperti itu ya Pak. Ya. Apakah nantinya keamanan harus lebih diperketat, atau bahkan jangan-jangan harus sampai masa tidak boleh ada yang datang, masa pendukung? Perlu nggak sih Pak dibuat seperti itu? Keamanan harus lebih diperketat, iya, tetapi menurut bunyi undang-undang tidak boleh ada larangan kepada orang yang mau hadir di sidang. Yang penting tertib, ada aturan yang harus diikuti di situ. Tetapi sebenarnya yang lebih penting saya kira MK dan kita semua bangsa Indonesia melakukan evaluasi total terhadap perkembangan masa depan MK ke depan gitu. Bagaimana MK ini ditata ulang dari cara pemilihan hakim misalnya, karena misalnya yang sekarang ini kan hakim-hakim itu direkrut terus terang melalui cara yang tidak sejalan dengan perintah undang-undang. Menurut undang-undang hakim itu direkrut melalui seleksi terbuka. Dan masyarakat boleh menilai. Ini dua tahun terakhir ini ya, hakim-hakim itu tidak melalui seleksi. Misalnya yang dari pemerintah itu tidak pernah ada pembanding. Mengapa si A itu ditunjuk? Siapa lawannya? Siapa yang mengusulkan? Dia dianggap lebih baik dari siapa? Itu tidak ada, tiba-tiba diangkat begitu saja. Tidak secara transparan juga. Tidak sama sekali. Yang dari pemerintah itu, yang dari DPR kita tahu, lalu karena prosedurnya dan prosesnya melalui mekanisme memberi peluang bisik-bisik di antara politisi, lalu yang terpilih orang-orang politisi sendiri kan. Nah, dulu kita sudah mengusulkan agar ada lembaga independen untuk menyeleksi hakim MK itu dari 3 lembaga, dari MA harus independen, dari Presiden independen, DPR independen gitu. Langkah cepat untuk mencegah terjadinya sekali lagi hal seperti ini di pengadilan MK apa? Oh, kalau langkah cepat untuk ini, saya kira sidang-sidang berikutnya mulai sore ini supaya aparat keamanannya diperketat gitu ya. Di sana sebenarnya sudah ada standar-standar, tapi mungkin tidak menduga hari ini akan terjadi seperti ini. Baik, terima kasih Pak atas kehadirannya di studio. Kembali ke Retno Pinasti.